Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fauzi Faris dari absen 31 12 IPA 2. Jadi di sini saya mau mempresentasikan bab 1 mengenai disintegrasi dan integrasi. Oke, dari bab 1 ini saya mengambil beberapa poin topik. Yang pertama ada pengertian disintegrasi, bentuk disintegrasi, gejala, penanggulangan, contoh, dan dampak. Oke, langsung masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian disintegrasi. Jadi disintegrasi ini adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikannya dari disintegrasi yaitu integrasi, yaitu persatuan atau kurang lebih upaya untuk menyatukan unsur atau kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Lalu saya masuk ke poin kedua, itu ada bentuk disintegrasi. Dari bentuk sosial, disintegrasi sosial adalah ketidakadanya fungsi dan norma sosial yang berjalan. Keadaan dari disintegrasi sosial dapat disebabkan oleh masyarakat yang merasa kurang puas dengan kondisinya, sehingga mereka ingin melakukan suatu perubahan yang mendasar. Contoh dari disintegrasi sosial itu ada kekacauan yang terjadi di Timur Timur setelah jejak pendapat dan kekacauan yang terjadi di Maluku ketika terjadi kerusuhan SARA. Lalu ada bentuk bangsa. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari negara lain. Ada juga dari suatu negara sendiri. Contohnya seperti kurang berterimanya masyarakat terhadap perbedaan sehingga muncul sikap diskriminasi. Lalu ada hal yang paling kecil yaitu disintegrasi keluarga. Nah, disintegrasi keluarga adalah disorganisasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan kekurangpahaman antar anggota keluarga. Bentuk disintegrasi satu ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus, seperti pisah ranjang antara suami istri, perselingkuhan atau perceraian, lalu ada kurang kasih sayang serta perhatian dari orang tua, sikap anak yang ngelawan kepada orang tua, tidak ada rasa kekeluargaan dalam keluarga, tidak ada komunikasi yang lancar di dalam keluarga, nafkah dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan anggota keluarga, dan masih banyak lagi. Lalu poin selanjutnya yaitu gejala disintegrasi. Gejala-gejala disintegrasi ada beberapa macam, seperti tidak adanya persamaan pandangan atau persepsi antar anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Lalu ada perilaku para warga masyarakat yang cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Lalu tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir, kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, ketenangan antar individu mau kelompok, lalu ada perang urat saraf, dan masih banyak lagi. Lalu poin selanjutnya yaitu ada penanggulangan disintegrasi. Untuk mengatasi disintegrasi atau penanggulangan atau upayanya yaitu ada membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Lalu yang kedua ada membangun kelembagaan atau peranata yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. Lalu yang terakhir, upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional. Dalam hal ini kita memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif. Lalu poin selanjutnya yaitu ada contoh disintegrasi. Permasalahan disintegrasi itu disebabkan oleh banyak aspek seperti ekonomi, pendidikan, agama, hukum, pembangunan, dan politik. Disintegrasi terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat di Indonesia, baik yang melibatkan kelompok ataupun organisasi kemasyarakatan dari lingkup yang kecil hingga besar. Lalu ada contoh umumnya, contoh disintegrasi yang paling umum adalah terjadinya tawuran antar pelajar, tawuran antar anggota masyarakat, perselisihan yang terjadi antar wilayah desa, serta perselisihan akibat perbedaan pendapat. Lalu ada contoh sosial, salah satu contoh disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial Indonesia yaitu masyarakat Papua yang merasa pemerintah pusat hanya mengeksploitasi lingkungan mereka tanpa berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ketidakpuasan terhadap pemerintah itulah yang memicu gerakan separatis Papua Merdeka. Peristiwa di Papua itu terjadi juga di Maluku yang muncul gerak-gerakan separatis sebagai akibat kecemburuan sosial masyarakat Papua dan Maluku ketika melihat kondisi sosial ekonomi di Pulau Jawa terutama di pusat pemerintahan.
Lalu ada contoh juga seperti peristiwa pemberontakan PKI di Madiun yang merupakan gambar disintegrasi sosial yang disebabkan oleh masalah politik di Indonesia. Pemberontakan ini berawal dari adanya pendatanganan perjanjian Renville oleh seorang bernama Amir Syarifuddin yang waktu itu menjabat sebagai pimpinan kabinet. Namun karena penjajahan itu dirasa merugikan bangsa Indonesia, kira Presiden Soekarno mencabut mandatnya dari Amir Syarifuddin pada tanggal 28 Juni 1948. Setelah itu, Presiden membentuk kabinet baru yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, rasa tidak puas itulah yang membuat Amir Syarifuddin bekerja sama dengan Musso dan membentuk sebuah PDR atau Partai Demokrasi Rakyat dengan tujuan untuk menentang kabinet Hatta. Lalu ada contoh pasca kemerdekaan, yaitu contoh kasus disintegrasi ini adalah lepasnya Timur Timur, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara NKRI, serta pergolakan daerah seperti yang terjadi di Nangre Aceh Darussalam, Irian Jaya, Maluku, dan Riau. Pergolakan daerah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan ancaman bagi NKRI, yaitu kemungkinan lepasnya wilayah-wilayah tersebut dari bumi pertiwi. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu dampak disintegrasi. Nah, dampak negatif dari disintegrasi itu ada banyak, seperti retaknya hubungan antar kelompok, hilangnya rasa persatuan, meningkatnya angka kemiskinan, kerugian harta benda dan nyawa hilang, terdapat terjadinya diskriminasi, menciptakan hidup yang nggak tentram, hilangnya toleransi, dan bisa menimbulkan banyak musuh. Lalu yang terakhir itu ada dampak positif disintegrasi. Dampak positifnya yaitu bisa memperkuat identitas kelompok sosial. Semisal kita ada pertikaian dan ada pemecahan masalah, dan dalam pemecahan masalah itu akan menimbulkan solidaritas yang lebih kuat lagi. Lalu memberikan wawasan, yang kedua yaitu memberikan wawasan dan pembelajaran. Karena kita sudah belajar sejarah eh, sebelumnya, kita pasti tahu apa saja penyebab disintegrasi, bagaimana cara menanggulangi disintegrasi, bagaimana cara mencegahnya. Lalu yang terakhir ada menjadi antisipasi mengenai disintegrasi. Kita bisa mengantisipasi atau menyusun sesuatu hal yang membuat timbullah disintegrasi dengan cara antisipasi. Oke, itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.